Ayo berinvestasi akhirat, bangun rumahmu di surganya. Sempurnakanlah ibadah Anda dengan beramal jariah yang pahalanya tidak terputus hingga akhir kiamat. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yas'alunaka 'anil syahril harami qitalin fihi. Qul qitalun fihi kabir. Wasaddun an sabilillahi wa kufrum bihi wal masjidil haram wa ikhraju ahlihi minhu akbaru indallah. Wal fitnatu akbaru minal qatl. Wala yazaluna yuqatilunakum hatta yaruddukum an dinikum in istata'u. Wa man yartadid minkum an dinihi fayamut wa huwa kafir fa ulaika habitat a'maluhum fid dunya wal akhirah. Wa ulaika ashabun nar hum fiha khalidun. Innal ladzina amanu wal ladzina hajaru wa jahadu fi sabilillah ulaika yarjuna rahmatallah. Wallahu ghafurur rahim. Yas'alunaka 'anil khamri wal maisir. Qul fihima ismun kabiru wa manafi'u linnasi wa ismuhuma akbaru min naf'ihima. Wa yas'alunaka madza yunfikun. Qulil kadzalika yubayyinullahu lakumul ayati la'allakum tatafakkarun. Fid dunya wal akhirah. Wa yas'alunaka 'anil yatama. Qul
إصلاح لهم خير وإن تخالطوهم فإخوانكم والله يعلم المفسد من المصلح ولو شاء الله لأعنتكم إن الله عزيز حكيم صدق الله العظيم. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah bini'matihi tatimmus salihat. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Alhamdulillah, para hadirin hadirat yang dirahmati Allah. Di tahun baru Hijriah ini, di bulan Muharram 1446, dengan izin Allah Subhanahu wa taala, Allah masih memberikan bentangan nikmat-Nya kepada kita semua. Semoga bentangan waktu yang Allah masih hamparkan untuk kita tentu mengantarkan kita semua kepada manusia yang terbaik menurut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau Rasulullah pernah bersabda, khairun nasi man tala umruhu wa hasuna amaluhu. Sebaik-baik manusia adalah orang yang umurnya panjang, umurnya bertambah, dan semakin diperbaiki amalan-amalannya. Sebaliknya Rasulullah juga menjelaskan, wa syarrun nas, manusia yang buruk, manusia yang celaka, man tala umruhu wa sa'a amaluhu. Orang yang umurnya panjang, orang yang umurnya bertambah, tetapi keburukannya masih lestari. Dari dulu perbuatan buruknya, tingkah laku buruknya, akhlak buruknya, dari dulu sampai sekarang masih melekat, belum berubah. Pertanyaannya tentu adalah, kapan dia mau merubah? Ketika ajal sudah sampai di kerongkongan, ini tentu masalah yang besar. Tentang ajal yang sudah sampai di kerongkongan ini, Rasulullah pernah menyatakan, innallaha yaqbalu taubata abdin ma lam yugharghir. Allah Subhanahu wa taala itu senantiasa menerima taubat hambanya selama nyawa itu belum sampai di kerongkongan. Gargara yugargiru, jamaah sekalian, itu artinya suara yang keluar di tenggorokan ketika sakratul maut. Artinya seperti misalnya tobatnya Fir'aun, laknatullah, tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena dia sudah berada di ambang kematian. Nyawa sudah sampai di tenggorokan. Lantas dia baru sadar, berkata, amantu bi Rabbi Musa. Sekarang saya beriman dengan Tuhannya Musa. Tapi tobatnya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Jamaah sekalian, wal iyadzu billah, kita berlindung kepada Allah. Mudah-mudahan saudara kita yang masih asik di dalam kezalimannya sesegera mungkin sadar, memperbaiki diri. Kemudian setelah itu dia berbenah diri, menata hari esoknya menuju kepada keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin, muslimat yang dirahmati Allah.
Alhamdulillah, kali ini kita akan membaca dan mengkaji firman Allah Subhanahu wa taala surah Al-Baqarah ayat 217 sampai dengan 220. Di ayat yang ke-217 Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Yas'alunaka 'anil syahril haram qitalin fihi. Qul qitalun fihi kabir wa saddun 'an sabilillah wa kufrun bih wal masjidil haram wa ikhraju ahlihi akbaru indallah wa ikhraju ahlihi minhu akbaru indallah wal fitnatu akbaru minal qatl wa la yazaluna yuqatilunakum hatta yaruddukum an dinikum in istata'u وَمَنْ يَرْتَدِدْ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ فَيَمُتْ وَهُوَ كَافِرٌ فَأُولَئِكَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ. Mereka bertanya kepadamu, hai Muhammad, tentang bulan-bulan haram, bulan-bulan yang diharamkan terjadi peperangan padanya. Qul qitalun fihi kabir. Katakanlah hai Muhammad, berperang pada bulan-bulan haram itu adalah dosa besar. Wasaddun an sabilillah. Juga menghalang-halangi orang dari jalan Allah di bulan itu juga mengandung dosa besar. Wa kufrum bih, dan kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Wal masjidil haram, menghalang-halangi orang ke Masjidil Haram. Wa ikhraju ahlihi minhu akbaru indallah, dan mengusir penduduknya, penduduk Masjidil Haram diusir darinya, dari Masjidil Haram, akbaru indallah. Ini adalah dosa yang paling besar di sisi Allah. Wal fitnatu akbaru minal qatl. Dan fitnah itu juga dosanya lebih besar daripada pembunuhan. Wala yazaluna yuqatilunakum hatta yaruddukum an dinikum in istata'u. Dan mereka itu senantiasa memerangi kalian sampai kalian murtad dari agama kalian, jika sekiranya mereka mampu. Wa may yartadid minkum an dinih. Siapa di antara kalian yang murtad dari agamanya, fayamut, kemudian dia mati, wa huwa kafirun, dan dia masih dalam kekafiran, faulaika habitat a'maluhum fid dunya wal akhirah. Maka mereka itulah orang-orang yang gugur amalan-amalan mereka di dunia dan di akhirat. Wa ulaika ashabun nar, dan mereka itulah penghuni neraka. Hum fiha khalidun, mereka kekal di dalam neraka selama-lamanya. Kaum muslimin, muslimat, para pemirsa yang dirahmati Allah. Perang, seperti yang kita sudah bicarakan sebelumnya, di ayat yang ke-216, bahwa perang yang dalam penamaannya spesifik disebutkan dengan al-qital, yaitu saling berbunuhan. Tentu ini sebuah peristiwa yang pada dasarnya tidak disukai oleh kebanyakan manusia, termasuk tentu adalah orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun jika sekiranya dalam kondisi yang tertentu, di mana tak ada pilihan lain kecuali harus membela diri, mempertahankan diri, sehingga terjadi peperangan, maka tentu tidak dibenarkan orang-orang beriman lari dari peperangan. Ulama kita menjelaskan
bahwa perang itu ada dua hukumnya. Bisa jadi dia fardu kifayah, artinya kalau sudah ada sekelompok dari orang-orang beriman yang tegak melakukan peperangan membela diri, maka gugurlah kewajiban orang-orang Islam yang lain untuk melakukan peperangan. Seperti yang dialami oleh saudara-saudara kita di Palestina. Mereka, orang-orang Yahudi, melakukan semua kesungguhan untuk menguasai Palestina, untuk menguasai Masjidil Aqsa. Yang diperangi adalah orang-orang Palestina, notabene penduduk asli dari Palestina itu sendiri. Mereka tentu melakukan perlawanan-perlawanan. Jadi setiap orang-orang Palestina tentu dianjurkan untuk membela dirinya. Orang-orang Palestina, meskipun di dalam mereka ada kelompok-kelompok mujahid Islam yang memang secara profesional melakukan mukawamah, perlawanan-perlawanan terhadap orang-orang yang melakukan kezaliman-kezaliman terhadap penduduk Palestina. Jadi para tentara ini tentu wajib bagi mereka. Adapun kalau sekiranya nanti terjadi perkembangan situasi, meluas situasi itu, dan kita bermohon kepada Allah mudah-mudahan ini tidak terjadi, yaitu misalnya orang-orang Yahudi menghancurkan Masjidil Aqsa yang notabene merupakan salah satu dari 3 tempat suci orang Islam, maka tentu tidak ada pilihan. Semua orang-orang Islam di dunia ini berkewajiban untuk melakukan perlawanan-perlawanan memerangi mereka yang menghancurkan Masjidil Aqsa tadi itu. Kaum muslimin yang dirahmati Allah, terdengar berita ada saudara-saudara kita di Indonesia ini yang punya keinginan untuk ke Palestina, membantu saudara-saudaranya. Tetapi saudara-saudara kita di Palestina menyatakan, tak usah antum ke sini, kami cukup bergembira jika sekiranya kalian, wahai orang-orang Indonesia, mendoakan kami atau memberi bantuan-bantuan yang kami butuhkan. Tetapi kalau kalian datang ke sini, mereka meminta supaya itu tidak dilakukan oleh orang-orang Indonesia. Ada beberapa hujjah yang mereka tentara-tentara sana kemukakan bahwa medan pertempuran di sini itu berbeda dengan medan pertempuran yang mungkin ada di Indonesia. Jadi jamaah yang Allah, kita tentu dituntut karena kita bersaudara, maka tentu kita dituntut untuk memberi bantuan kepada saudara-saudara kita di Palestina yang tentu mereka berperang menghadapi musuh-musuhnya Allah dan sekaligus juga menjadi musuh-musuh kaum muslimin secara keseluruhannya. Tetapi sekali lagi bahwa ini belum menjadi fardu ain. Peperangan di Palestina belum menjadi fardu ain, belum menjadi kewajiban setiap umat Islam untuk menyerang orang-orang Yahudi yang berusaha untuk memusnahkan orang-orang Palestina di sana. Kaum muslimin yang dirahmati Allah, tentu kita juga berdoa, mudah-mudahan saudara-saudara kita diberi pertolongan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kaum muslimin yang dirahmati Allah, yas'alunaka 'an syahril harami qitalin fih. Mereka bertanya kepadamu, wahai Muhammad, tentang bulan-bulan haram terjadinya peperangan di dalamnya. Jemaah yang dirahmati Allah, pada konteks kalimat ini ada 2 hal yang perlu kita fahami.
Yang pertama, kata yas'alunaka. Mereka bertanya kepadamu, wahai Muhammad. Ada penjelasan yang diutarakan oleh Syekh Qurtubi. Beliau menyatakan, warawa Jarir bin Abdul Hamid. Jarir bin Abdul Hamid meriwayatkan, wa Muhammad bin Fudail, juga Muhammad bin Fudail, an Ata bin Sa'ib. Riwayat ini dari Ata bin Sa'ib, dan juga riwayat ini dari Sa'id bin Jubair, dari Ibni Abbas. Dia berkata, ma ra'aitu qauman khairan min ashabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Saya belum pernah melihat kaum yang lebih baik daripada sahabat-sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ma sa'aluhu illa an 13 mas'alatan. Apa yang mereka tanyakan kepada Rasulullah SAW, yaitu sebanyak 13 masalah, kulluhunna fil Quran. Semua masalah yang 13 yang mereka tanyakan kepada Rasulullah itu, semuanya diabadikan di dalam Al-Quran. Misalnya seperti yas'alunaka 'anil syahril harami qitalin fi. Mereka, para sahabat itu bertanya kepadamu, wahai Muhammad, tentang peperangan yang terjadi di dalam bulan-bulan haram. Di ayat yang lain, Allah juga mengabadikan yas'alunaka 'anil mahid. Mereka bertanya kepadamu, wahai Muhammad. Para sahabatmu itu bertanya kepadamu, wahai Muhammad, tentang darah haid. Terus di ayat yang lain, wa yas'alunaka 'anil yatama. Mereka para sahabatmu itu, wahai Muhammad, bertanya kepadamu tentang anak-anak yatim. Di ayat yang lain lagi, wa yas'alunaka 'anil khamri wal maisir. Mereka para sahabatmu itu, ya Muhammad, bertanya kepadamu tentang khamar dan judi. 13 pertanyaan-pertanyaan yang sahabat ajukan kepada Rasulullah, semuanya diabadikan oleh Allah di dalam Al-Quran. Yang kedua, jemaah sekalian, tentang bulan-bulan yang diharamkan terjadinya peperangan di dalamnya, dijelaskan oleh Rasulullah SAW bahwa ada 4 bulan di mana 4 bulan ini haram terjadinya peperangan. Tentu dengan pengecualian. Pengecualiannya adalah kecuali kalau umat Islam terlebih dahulu diperangi. Jadi tidak boleh umat Islam melakukan peperangan. Harus ada gencatan senjata. Tapi kalau terjadi pengkhianatan, umat Islam diperangi terlebih dahulu, maka boleh umat Islam ini tegak membela kehormatannya. Keempat bulan yang haram terjadinya peperangan itu, yang pertama adalah Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram, Rajab. Jadi Muharram yang kita sekarang berada di dalamnya, bulan pertama, bulan Hijriyah, Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Tsani, Jumadil Ula, Jumadil Tsaniyah, Rajab, Sya'ban, Ramadan, Syawal, Zulqa'dah, Zulhijjah. Kita berada di awal bulan tahun baru Hijriyah 1446. Muharram, pada dasarnya orang Islam dilarang oleh Allah melakukan peperangan di dalamnya. Jemaah yang dirahmati Allah. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mendahulukan memberikan jawaban atas pertanyaan sahabat ini dengan pernyataan qul qitalun fihi kabir. Katakanlah hai Muhammad, berperang dalam bulan-bulan haram itu dosanya dosa besar.
juga wasaddun an sabilillah, menghalang-halangi orang di jalan Allah pada bulan-bulan haram itu juga dosa besar. Wa kufrum bih, perbuatan-perbuatan kekafiran yang didemonstrasikan dalam kehidupan manusia juga dosa besar. Wal masjidil haram, menghalang-halangi orang untuk ke Masjidil Haram, ya, apakah dengan melakukan ibadah-ibadah, ya, ataukah penduduknya Masjidil Haram dilarang untuk memasuki kampung mereka, ini juga dosa besar. Wa ikhraju ahlihi minhu akbaru indal, mengusir penduduk dari Masjidil Haram, diusir, ya, dari negeri mereka, ini lebih besar dosanya di sisi Allah. Selanjutnya Allah nyatakan wal fitnatu akbaru minal qatl, fitnah itu lebih besar dosanya daripada pembunuhan. Apa yang dimaksudkan dengan fitnah di sini, jemaah sekalian? Pada dasarnya kata fitnah itu bisa berarti ujian, cobaan, atau bencana. Seperti misalnya dalam firman Allah mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu inna min azwajikum wa auladikum aduwwan lakum fahdharuhum. Itu diawali dengan diakhiri dengan fahdharuhum. Tapi di ayat yang lain Allah menyatakan innama amwalukum wa auladukum fitnah. Sesungguhnya harta dan anakmu itu fitnah, ujian. Kalau fitnah berarti ujian, maka tentu ada dua kemungkinannya. Berbicara tentang ujian ada dua kemungkinannya. Lulus atau tidak lulus. Makanya ada di antara orang itu anak dan istrinya menjadi musuh baginya. Artinya dia tidak lulus. Dia tidak lulus dalam persoalan itu. Tetapi Allah tetap menilai proses kesungguhan yang dilakukan oleh seseorang dalam membina anak dan istrinya. Yang memberi hidayah Allah Subhanahu wa taala. Tetapi perjuangan seseorang untuk mengarahkan anak dan istrinya kepada takwa Allah, itu yang dinilai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, bagi mereka yang mempunyai keluarga-keluarga yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka tentu merekalah keluarga yang berbahagia di dunia dan insya Allah berketerusan di akhirat nanti. Kata fitnah di sini jemaah sekalian diartikan dengan, yang dimaksudkan fitnah di ayat ini adalah wal fitnatu akbaru minal qatl, fitnah itu lebih besar dosanya daripada pembunuhan. Maka fitnah yang dimaksudkan di sini adalah penganiayaan dan segala perbuatan untuk menindas Islam dan kaum muslimin. Penganiayaan dan segala perbuatan untuk menindas Islam dan kaum muslimin. Menindas Islam itu maksudnya adalah menjelek-jelekkan Islam, memfitnah Islam dan juga kaum muslimin. Bukankah dulu ada pernyataan dari orang-orang yang tidak senang Islam bahwa Islam itu agama teroris? Ini tentu fitnah. Fitnah. Setelah itu orang-orang Islam tidak disukai, dicurigai, macam-macam. Nah, maka fitnah itu dosanya lebih besar daripada pembunuhan. Jemaah yang dirahmati Allah. Berkaitan dengan wal fitnatu akbaru minal qatl, fitnah itu lebih besar daripada pembunuhan. Ada riwayat yang menceritakan, dan itu diabadikan dalam tafsir Al-Qurtubi ini. Agak panjang ceritanya, tetapi singkatnya adalah bahwa seseorang yang bernama Abdullah bin Jahsy
yang mempunyai beberapa pengikut. Ya. Mereka melakukan penyerangan dan membunuh orang-orang Islam di hari pertama bulan Rajab. Hari pertama bulan Rajab. Ya. Dan inilah. Ya, inilah. Sehingga fitnah itu siksaannya di dunia ya, dan tentu berketerusan di hari akhirat. Fitnah itu dampak siksaannya di dunia ya, dan juga berketerusan di akhirat. Jadi kaum muslimin, muslimat yang dirahmati Allah, inilah peringatan yang keras dari Allah. Wal fitnatu asyaddu minal akbaru minal qatl. Fitnah itu lebih besar dosanya dibanding dengan pembunuhan. Selanjutnya Allah nyatakan, wala yazaluna yuqatilunakum hatta yaruddukum an dinikum in istata'u. Mereka, orang-orang yang memusuhi Islam, orang yang tidak suka Islam dan kaum muslimin, mereka akan senantiasa memerangi kalian sampai kalian murtad dari agama kalian jika sekiranya mereka mampu. Jamaah yang dimuliakan Allah, perhatikan pernyataan Allah yang lain yang menyatakan, in tansurullaha yansurkum wa yuthabbit aqdamakum. Kalau kalian menolong Allah, maka Allah pun akan menolong kalian dan mengokohkan langkah-langkah kalian. Menolong Allah itu artinya menegakkan agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Menegakkan dan menyebarkan syariat Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka Allah menolong mereka-mereka yang menegakkan dan menebarkan syariat Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi kalau agama Allah dinodai, syariat Allah dicela oleh mereka yang mengaku diri sebagai muslim, maka tentu mereka bukan menolong Allah Subhanahu wa ta'ala. Mereka bukan menolong agama Allah. Mereka inilah orang-orang yang mudah dikuasai dan dijajah oleh musuh-musuh Allah Subhanahu wa ta'ala. Mereka inilah orang-orang yang mudah dimurtadkan oleh musuh-musuh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini yang menjadi rahasia mengapa Allah menyatakan ini istata'u, kalau sekiranya mereka mampu. Artinya ada dua kemungkinan. Mereka mungkin bisa mampu memurtadkan orang-orang Islam, atau mereka tidak akan pernah mampu memurtadkan orang-orang Islam. Yang mereka bisa dimurtadkan adalah mereka yang tidak tegak dalam agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak istiqamah di dalam beragama. Mereka yang pelin-pelan. Ya. Berakidah sesuai dengan arus zaman. Mereka lah yang mudah dimurtadkan. Sebaliknya, mereka yang senantiasa mengharapkan keridhaan Allah Subhanahu wa ta'ala, maka Allah pasti akan menolong mereka. Jemaah yang dirahmati Allah, ada sebuah riwayat, ya, warawa Abu Az-Zubair an Jabir qala, diriwayatkan oleh Abu Zubair dan Jabir, di mana Jabir berkata, kana Rasulullah SAW la yuqatilu fi syahril harami illa ayyughza. Rasulullah itu tidak berperang dalam bulan-bulan haram kecuali kalau beliau dan para sahabat terlebih dahulu diserang. Nah, ini yang saya katakan, yang sudah kita jelaskan tadi, tidak boleh memulai peperangan ya pada bulan-bulan haram kecuali kalau umat Islam itu terlebih dahulu diserang, maka tentu berkewajiban setiap muslim untuk menahan dan membela diri.
Nah, bagaimana dengan wala yazaluna yuqatilunakum hatta yaruddukum an dinikum in istata'u. Sejarah membuktikan bahwa beberapa daerah-daerah Islam yang dulunya berjaya, kemudian karena kemajuan yang mereka alami, kenikmatan yang luar biasa yang mereka rasakan, lahirlah fatwa dari ulama di masa itu bahwa jihad sudah tidak dibolehkan lagi pada saat sekarang. Inilah fatwa ulama yang diselimuti dengan at-tana'um. Mereka sudah berenang dalam lautan kenikmatan sehingga timbul fatwa yang salah. Al-jihad sudah tidak dibutuhkan lagi. Sehingga riwayat menjelaskan bahwa tentara-tentara Islam pada saat itu tidak lagi dipedulikan. Pada suatu ketika, tentara barbar yang dalam riwayat dijelaskan pula bahwa karena saking laparnya mereka, sehingga mereka tidak bisa menopang tubuhnya dengan bagus. Mereka menjadikan pedang dan tombak mereka sebagai tongkat, di mana mereka menggunakan pedang dan tombak mereka itu untuk menyanggah diri-diri mereka. Karena mereka tidak mampu berdiri dengan baik saking laparnya. Tapi begitu melihat daerah Islam yang penuh dengan kemajuan dan kenikmatan, maka di situ digambarkan bangkit semangat mereka. Mereka seperti serigala yang kelaparan. Dalam waktu yang singkat, Baghdad jatuh. Baghdad jatuh. Hancur Baghdad itu. Begitu pula negara-negara Islam yang lain. Spanyol pernah sekian ratus tahun disentuh oleh Islam. Tapi karena kelalaian. Sementara adu Allah, musuh-musuh Allah itu dalam puncak semangat mereka. Maka satu demi satu negara-negara, daerah-daerah Islam itu ditaklukkan. Sampai sekarang kita masih dalam kondisi tak bisa berjaya, belum bisa berjaya seperti dahulu kala. Apakah ini yang seperti yang dinyatakan oleh Allah Subhanahu wa taala? Wa tilkal ayyamu nudawiluha bainan nas. Inilah hari-hari yang kami pergilirkan di antara manusia. Kita pernah berjaya. Sampai pada abad 17 kita berjaya. Kemudian karena kejayaan itu, kita menjadi terlena. Ya, menjadi tak punya perhatian untuk kemaslahatan panjang masa depan Islam. Kita terbuai dan tertipu dengan pesona-pesona dunia. Sehingga Allah mempergilirkan, ya, dengan cepat kita berada di roda bawah. Dan mereka menggantikan kita di kedudukan roda yang atas. Kaum muslimin yang dirahmati Allah. Kapan kejayaan kita itu bisa kita rebut kembali? Wallahu a'lam bissawab. Hanya Allah yang maha mengetahui. Tapi yang pasti, kalau kita belum siap, maka tentu Allah tidak akan memberikan kejayaan itu kepada kita. Sekarang ini, kelemahan-kelemahan di intern umat Islam masih terlalu banyak. Masih terlalu banyak orang-orang Islam yang belum kokoh di dalam sholatnya. Masih terlalu banyak orang-orang Islam yang alergi dengan syariat Islam. Masih terlalu banyak orang-orang Islam yang kurang kepedulian untuk memaslahatkan saudaranya sesama muslim yang lain. Masih terlalu banyak orang-orang Islam yang dengan sukacita, bergembira, bahagia, menggabungkan diri dengan orang-orang yang memusuhi dan ingin menghancurkan Islam. Tentu semua ini adalah kelemahan-kelemahan yang besar yang menjadi pokok dasar belum bisanya kita meraih kejayaan seperti yang dialami oleh
zaman awal-awal terdahulu. Kaum muslimin yang dirahmati Allah. Selanjutnya Allah nyatakan, "Wa may yartadid minkum an dinihi." Siapa di antara kalian yang murtad dari agamanya, keluar dari agama Islam, fayamut, kemudian dia mati, wa huwa kafir, dan matinya dalam kondisi kafir, maksudnya adalah dia tidak kembali ke Islam, tidak bertaubat, masuk ke dalam Islam, lebih memperbaiki diri, dia tetap bersekukuh di dalam kemurtadannya, mati, faulaika habitat a'maluhum. Mereka yang murtad, kemudian kafir, mati, seluruh amal-amal baiknya dahulu kala di masa Islam gugur semuanya. Gugur semuanya. Habitat a'maluhum fid dunya wal akhirah. Wa ulaika ashabun nar. Tentu karena amalnya gugur, mereka pasti penghuni neraka. Hum fiha khalidun. Di neraka, kekekalan yang mereka dapatkan. Illal ladzina amanu wal ladzina hajaru wajahadu fi sabilillah. Kecuali orang-orang yang beriman, kemudian mereka itu berhijrah, dan setelah itu mereka berjihad di jalan Allah. Iman, hijrah. Ya, iman ini kaum muslimin, jamaah yang di Allah, tentu tidak cukup dengan ucapan, tidak cukup dengan keyakinan semata, tetapi iman itu harus teraplikasikan, terwujud nyatakan dalam perbuatan di kehidupan kita sehari-hari. Ada ayat yang hendaknya menjadi rujukan serius kita. Surah Al-Hujurat. Allah berfirman, qalatil a'rabu amanna. Orang-orang Arab Badui pegunungan yang jarang mengikuti pengajian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ketika mereka masuk Islam dengan penuh kebanggaan, mereka berkata, amanna, kami sudah beriman. Qul lam tu'minu. Katakan, hai Muhammad, beritahukan mereka, lam tu'minu, kalian itu belum beriman. Walakin qulu aslamna. Kata yang pantas kalian ucapkan hanya baru sebatas kami sudah Islam. Tapi kalian belum beriman. Kenapa? Walamma yadkhulul imanu fi qulubikum. Iman itu belum masuk, meresap, terpatri di dalam hati kalian. Baru sebatas ucapan-ucapan, kalian pandai ngomong. Kalian bagus berfikir. Tapi belum terpatri di hati kalian. Sehingga Allah melanjutkan, wa in tuti'ullaha wa rasulahu. Jika kalian taat kepada Allah dan Rasulnya, la yalitkum min a'malikum syai'a. Ketaatanmu kepada Allah dan Rasulnya tidak akan mengurangi nilai amalan-amalan kalian sedikit pun juga. Tidak akan mengurangi aktivitas penghasilan kalian sedikit pun juga. Ayat ini dan tegas menyatakan bahwa iman itu tidak cukup di ucapan dan sebatas pemikiran ansih saja, tidak. Tapi iman itu harus teraplikasi dalam tatanan kehidupan. Karenanya, orang-orang yang mengaplikasikan, mewujud nyatakan hal-hal yang diimaninya, maka inilah orang yang bertakwa. Semakin bagus pengamalan dari hal-hal yang diimaninya, maka semakin bagus takwanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan terhadap mereka yang bertakwa ini Allah nyatakan, inna akramakum indallahi atqakum. Manusia yang termulia di antara kalian, hai orang yang beriman, adalah siapa yang paling bertakwa di antara kalian. Iman, walladzina amanu. Kemudian wahajaru, hijrah. Hijrah yang dialami oleh Rasulullah dan para sahabat dari Makkah ke Madinah
Itu yang pertama dan itu yang terakhir. Sebab setelah sampai, Rasulullah menyatakan, la hijrata ba'da hadzal yaum. Tak ada lagi hijrah sesudah hari ini. Perpindahan dari Mekah ke Madinah. Tapi ulama menyatakan bahwa hijrah dalam artian berpindah dari sifat yang buruk ke sifat yang lebih bagus. Maka ini berlaku sepanjang zaman. Berpindah dari tempat yang buruk ke tempat yang lebih bagus, ini juga bisa berlaku sepanjang zaman. Tempat yang buruk, tempat kemaksiatan. Tentu orang yang beriman, orang yang bertakwa tidak akan pernah tenang tinggal di tempat yang kemaksiatan, tidak pernah tenang. Di antara penyebabnya karena takutnya dia akan bencana Allah Subhanahu wa taala. Dia faham betul firman Allah menyatakan, wattaqu fitnatan la tusibanna alladhina zalamu minkum khassah. Takutilah fitnahnya Allah, bencananya Allah yang tidak hanya khusus menimpa orang yang zalim saja di antara kalian. Tetapi orang-orang yang baik-baik namun bermukim di tempat kemaksiatan itu juga akan merasakan dampak dari bencananya Allah. Maka dia hijrah meninggalkan tempat kemaksiatan itu menuju ke tempat yang paling bagus. Rasulullah juga menjelaskan tempat yang paling bagus itu adalah tempat yang berdekatan dengan masjid. Hijrah ya sekalian. Jadi semangat hijrah ini hendaknya senantiasa berkobar pada diri kita. Sifat-sifat kita yang buruk, perlakuan kita yang buruk, tinggalkan menuju kepada yang lebih bagus. Hijrah, semangat hijrah ini harus senantiasa berkobar pada diri kita. Wajahadu fi sabilillah, mereka berjihad di jalan Allah. Jihad dalam artian bersungguh-sungguh. Berjihad dalam artian perang, bisa jadi karena perang itu artinya orang yang bersungguh-sungguh dalam membela agamanya Allah Subhanahu wa taala. Bersungguh-sungguh dalam menghilangkan kezaliman-kezaliman yang dilakukan oleh sekelompok orang terhadap orang-orang Islam. Tapi jihad dalam artian umum. Bersungguh-sungguh kita mendidik anak kita. Sehingga anak kita bisa menjadi generasi yang lebih bagus daripada kita orang tuanya. Bersungguh-sungguh kita bekerja dan menata rezeki kita. Yang halal, alhamdulillah, dengan penuh kesyukuran kita raih. Yang haram, dengan penuh kebesaran hati harus kita tolak. Bersungguh-sungguh kita menata masa depan kita. Jangan sampai kita termasuk orang-orang yang mudah dipengaruhi dan mudah dibeli akidah dan pemikiran kita. Jangan sampai anak-anak kita, anak-anak yang durhaka terhadap kita, ketika suatu saat nanti kita di umur kita yang ardalul umur yang sudah renta, sudah banyak keterbatasan kita, anak kita tidak berbakti dengan kita. Maka bersungguh-sungguh kita menata masa depan kita dan juga keluarga kita. Jihad, jemaah sekalian. Berjihad kita dalam berdakwah. Gunakan segala potensi, segala mediasi, segala media yang kita gunakan untuk disisipi dengan nilai-nilai dakwah. Bersungguh-sungguh kita menampakkan bahwa kita ini bisa menjadi contoh seteladan di dalam kehidupan masyarakat. Jangan malu. Allah perintahkan kepada kita, wa qulu syhadu bi anna muslimun. Katakanlah oleh kalian, ishhadu, hai kalian manusia, saksikanlah bi anna muslimun. Kami ini orang-orang Islam.
Artinya kami ini orang yang berserah diri kepada Allah, taat kepada Allah, dan bisa menjadi contoh tauladan. Bersungguh-sungguh kita. Kesungguhan kita lah yang dinilai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Persoalan hasil, serahkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Selanjutnya Allah menyatakan, orang yang beriman, orang yang berhijrah, orang yang berjihad di jalan Allah, ulaika yarjuna rahmatallah. Mereka itulah orang yang mengharapkan rahmatnya Allah. Ya, jadi kesungguhan itu, jihad itu, ya, yang kita lakukan, hijrah yang kita lakukan, tidak ada lain, tak ada tendensinya yang lain kecuali satu-satunya kita hanya mengharapkan rahmat Allah. Dengan rahmat Allah itu kita dimasukkan ke dalam surganya Allah. Kalaupun kita khilaf, kita pernah salah, karena manusia biasa, Rasulullah menyatakan al-insanu mahallul khoto'i wan nisyan, manusia itu tempatnya salah dan lupa, maka jaminannya Allah, wallahu ghafurur rahim, Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Tentu beda kesalahannya antara orang yang berjihad bersungguh-sungguh dan orang yang tidak berjihad, tidak bersungguh-sungguh. Kesalahannya orang yang benar-benar beriman, yang bersungguh-sungguh menata diri dan masa depannya, ketika dia salah, sesegera mungkin dia tersentak dari kesalahannya dan memperbaiki diri, istighfar, memperbaiki diri. Mudah-mudahan kita pernah melihat ada peristiwa, ada orang yang kena strum. Tentu ketika dia kena strum, dia menyentuh katakanlah kabel yang telanjang, dia ke strum, tentu dia tersentak. Orang yang beriman begitu, kurang lebih. Ketika dia khilaf, dia salah. Dia tersentak dari kesalahannya dan segera berbenah diri. Tidak berketerusan di dalam kesalahannya, apalagi merasa nikmat dengan kesalahan yang dia lakukan. Kaum muslimin, muslimat yang dirahmati Allah. Selanjutnya di ayat yang ke-219 Allah menyatakan yas'alunaka 'anil khamri wal maisir. Mereka bertanya kepada Muhammad tentang khamar, minuman keras, dan maisir, dan judi. Qul fihima ithmun kabirun wa manafi'u linnas. Katakan, hai Muhammad, pada keduanya, khamar dan judi itu, ada dosa besar, dan ada manfaatnya juga manusia. Wa ithmuhuma akbaru min naf'ihima. Tetapi dosa keduanya lebih besar daripada manfaatnya. Wa yas'alunaka madza yunfiqun, dan mereka bertanya tentang apa yang mereka infakkan. Madza yunfiqun, apa yang mereka infakkan? Qulil 'af, katakanlah memberi maaf. Memberi maaf. Kadzalika yubayyinullahu lakumul ayat la'allakum tatafakkarun. Begitulah Allah menjelaskan ayat-ayatnya. Mudah-mudahan kalian berfikir-fikir. Jamaah sekalian, ulama ahli tafsir menyatakan, ini ayat yang pertama kali turun sebagai teguran bagi orang-orang Arab yang di masa dahulu kala dan sudah menjadi adat istiadat mereka, kebiasaan mereka, minum khamar dan minum judi. Khamar dan judi sudah menjadi darah daging mereka pada saat itu. Termasuk sahabat di masa itu yang masuk agama Islam, bersungguh-sungguh mencintai Allah Subhanahu wa taala dan mencintai agama ini, mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tapi mereka masih minum khamar dan judi. Maka Allah ingin merubah kebiasaan mereka. Adat itu, adat istiadat tidak mudah perubahannya. Quran memberikan pendidikan kepada kita
bahwa dalam persoalan khamar dan judi ada 3 kali, 3 fase yang Allah didikkan kepada orang-orang yang beriman yang harus mereka lalui sehingga mereka bisa benar-benar jauh dari kebiasaan buruk itu. Fase pertama Allah berikan penjelasan bahwa dalam minuman keras itu judi, khamar dan judi ada manfaatnya tapi ada juga bahayanya. Ada dosanya, tapi dosanya lebih besar daripada manfaatnya. Ini fase pertama. Fase kedua, sahabat juga masih minum khamar, masih minum judi. Turun penjelasan Allah yang kedua, ya ayyuhalladzina amanu la taqrabus salata wa antum sukara hatta ta'lamu ma taqulun. Hai orang-orang yang beriman, jangan kalian mendekati salat dalam keadaan mabuk sampai kalian tahu apa yang kalian baca. Asbabun nuzul turunnya ayat ini surah An-Nisa ayat 43 karena ada sahabat yang mengimami sahabat yang lain dan ketika dia membaca surah Al-Kafirun tak pernah berhenti. Dia berputar-putar pada surah itu karena dia mengimami sahabat yang lain dalam keadaan mabuk. Turun ayat ini sehingga mereka itu tidak lagi minum minuman keras ketika mendekati waktu sholat. Mereka nanti minum ketika sudah selesai sholat Isya dan menunggu masuknya waktu subuh. Masih minum. Pada fase kedua ini masih minum. Sampai turun perintah Allah subhanahu wa ta'ala. Penjelasan Allah dalam surah Al-Ma'idah ayat 90. Ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlamu rijsum min amali syaitan fajtanibuh la'allakum turhamun. Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya tidak lain khamar, minuman keras, judi, al-ansab, berkurban untuk berhala, memberi sesajen, wal azlam, mengundi nasib dengan panah, rijsun, perbuatan yang sangat buruk, min amali syaitan, termasuk pekerjaannya syaitan, amalannya syaitan, fajtanibu, maka jauhilah dia. Sudah perintah Allah, jauhi dia. La'allakum turhamun. Niscaya kalian akan mendapat rahmat. Maka sahabat berhenti total. Tidak lagi melakukan judi, tidak melakukan minum khamar. Sahabat tidak lagi menyembelih untuk berhala, tidak lagi melakukan mengundi nasib dengan panah. Ini hebatnya mereka. Begitu turun larangan Allah, mereka berhenti total. Jemaah yang dirahmati Allah. Jadi kalau ada yang menyatakan bahwa adat istiadat tidak bisa dirubah, maka tentu ini pendapat yang keliru, pendapat yang salah. Seluruh manusia punya adat. Tetapi adat istiadat manusia, ada yang benar, ada yang salah. Yang benar diteruskan dan dikembangkan, semakin diperbaiki oleh Allah dan Rasulnya. Tapi yang salah dirubah, harus dirubah dengan syariat Islam. Harus dirubah dengan syariat Islam. Metodenya bisa bertahap. Ya, jika sekiranya mereka yang beradat itu mempunyai adat yang salah itu sulit untuk dirubah secara totality, maka harus bertahap. Inilah dakwah yang bijaksana. Selanjutnya di ayat yang terakhir, jamaah yang dirahmati Allah, Allah berfirman, "Fid dunya wal akhirah." Di dunia dan di akhirat. Maksudnya berkaitan dengan ayat sebelumnya 219, ya. La'allakum tatafakkarun, mudah-mudahan kalian berfikir-fikir fid dunya wal akhirah, di dunia dan masalah akhirat.
Kemudian wa yas'alunaka 'anil yatama, mereka bertanya kepadamu tentang anak yatim. Qul islahum lahum khair, katakanlah Muhammad, memperbaiki mereka ini adalah sebuah kebaikan. Wa in tukhalituhum fa ikhwanukum, jika kalian bergabung dengan mereka, ya, kalian mengajak mereka bersama kalian, bersama-sama dalam sebuah kehidupan, sebuah pergaulan, itu lebih bagus. Wallahu ya'lamul mufsida minal muslih. Allah Maha mengetahui siapa orang yang merusak dan siapa orang yang memperbaiki. Allah Maha mengetahui orang-orang yang memperbaiki dari orang-orang yang merusak. Walau sya'allahu la'anatakum, sekiranya Allah menghendaki, Dia akan membinasakan kalian. Innallaha azizun hakim. Allah itu Maha perkasa, lagi Maha bijaksana. Mengapa Allah menempatkan kalimat kata la'anatakum, niscaya Allah akan membinasakan kalian? Tentu ada kaitannya dengan ketidakpedulian terhadap anak-anak yatim. Itu sebabnya pula dalam surah Al-Ma'un Allah nyatakan pendusta agama, orang yang senantiasa merendahkan anak-anak yatim. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin, tidakkah kau melihat si pendusta agama? Fadzalikal ladzi yad'ul yatim, itulah orang yang senantiasa menghardik, merendahkan harga diri anak yatim. Jamaah yang dirahmati Allah, ini penting. Ada hadis Rasulullah yang menyatakan, ana wa kafilul yatama hakadza fil jannah. Saya dan si penyantun anak yatim begini nanti di surga. Para sahabat menjelaskan, telunjuk beliau, jari telunjuk beliau dilekatkan dengan jari tengahnya. Hakadza fil jannah, begini nanti di dalam surga. Artinya si penyantun anak yatim sangat dekat dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nanti di surga. Kaum muslimin yang dirahmati Allah, anak yatim, anak yang kehilangan orang tuanya. Anak yatim bisa saja ada di antara dari keluarga kita. Maka tentu dahulukan kepedulian anak yatim yang berasal dari keluarga kita. Baru setelah itu anak yatim, anak-anak yatim dari keluarga-keluarga lain yang notabene dia muslim dan juga saudara kita, tetapi dari kalangan keluarga dekat. Ini yang harus kita lebih utamakan. Kaum muslimin yang dirahmati Allah, mudah-mudahan rahmat dan ridha Allah senantiasa menaungi kita semua. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayo dukung media dakwah Masjid Agung Al-Akbar dengan ikut berdonasi pengadaan alat multimedia dan operasional dakwah. Usia boleh terputus, pahala jariah mengalir terus.